Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisa Wuliana Najla Putri dengan NIM 2511212058. Pada video ini saya akan membahas bagaimana peran sarjana kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi yang ada di Indonesia serta kontribusi saya dalam pembangunan nantinya. Topik ini sangat penting karena masalah gizi bukan hanya soal makanan, tetapi juga terkait pada pendidikan, perilaku, lingkungan masyarakat itu sendiri, dan kebijakan. Gizi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Nah, sebelum kita mulai pada topik utama, maka sebaiknya kita lihat dulu gambaran bagaimana apa saja sih masalah gizi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada stunting, yaitu gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi yang kronis. Yang kedua ada anemia, khususnya pada remaja putri dan ibu hamil. Yang ketiga ada masalah gizi makro dan mikro seperti kekurangan protein, vitamin, dan zat besi. Bentuk faktor-faktor yang mempengaruhinya tuh seperti pola makan yang tidak teratur atau maupun akses pangan yang terbatas dan juga sanitasi yang buruk. Selanjutnya pada topik peran SKM dalam mencegah kekurangan gizi. Yang pertama itu sebagai promosi kesehatan dan juga edukasi gizi. Yang kedua, bagaimana manajemen program gizi di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. SKM juga memegang peran dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi gizi. Contohnya tuh dalam program pencegahan stunting dan juga pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang kekurangan gizi. Nah, yang ketiga itu ada kita sebagai surveillance dan pemantauan status gizi. SKM dapat mengumpulkan dan menganalisis data gizi seperti tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, ataupun data konsumsi makanan yang dikonsumsi masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat itu kita ada sebagai advokasi dan pembuatan kebijakan. SKM ini berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa, camat, hingga kepala daerah. Melalui advokasi, SKM menyampaikan pentingnya dana kesehatan, dana desa untuk gizi, pengadaan posyandu, serta program pangan lestari dan peningkatan kualitas sanitasi. Tujuannya agar kebijakan daerah dapat mendukung kesehatan dan juga gizi di masyarakat. Nah, yang kelima itu kita dapat bekerja sama lintas sektor. Masalah gizi tidak dapat diselesaikan hanya oleh tenaga kesehatan saja. Sarjana kesehatan masyarakat bekerja sama bisa dengan sektor pendidikan dengan melakukan edukasi di sekolah, bisa juga dengan sektor pertanian dengan melakukan akses pangan yang sehat, dan juga sektor sosial untuk bantuan pangan bagi keluarga miskin. Nah, selanjutnya nih, bagaimana kontribusi saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat untuk pembangunan ke depan? Nah, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, saya ingin berkontribusi melalui berbagai hal. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan saya. Yang kedua, saya bisa aktif mengikuti kegiatan lapangan. Saya ingin terlibat dalam seperti kegiatan di posyandu, penyuluhan gizi, maupun dalam survei kesehatan. Yang ketiga itu saya dapat mengedukasi masyarakat melalui media sosial seperti saat ini. Di era digital, edukasi online sangat efektif. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya ingin membuat konten tentang gizi dan kesehatan agar informasi tersebut mudah dijangkau oleh banyak orang. Jadi demikian penjelasan saya tentang peran kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi serta kontribusi saya terhadap pembangunan nantinya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.